Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa shilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yaumaz ziham wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Wa qala Proklamator Republik Indonesia Bung Karno, sepi ing pamrih rame ing gawe. Sungguh kata-kata bijak yang luar biasa. Itu artinya orang yang ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berjuang. Ada juga kata yang senada tapi tidak seirama. Saya juga tidak seneng itu kata-katanya. Sedikit bicara banyak bekerja, karena itu artinya maling. Beda dengan sepi ing pamrih rame ing gawe. Ada juga kata-kata yang saya tidak seneng. Cepat kaki ringan tangan, itu copet. Waqala Kanjeng Sunan Kalijaga, turi-turi putih ditandur ning kebon agung, ana celeret tiba nyemplung, mbok kira kembange apa, mbok kira kembange apa. Amma ba'du. Janabal Gurama, para alim ulama, para kiai, para guru agama, masyayikh, asatid, dan para sesepuh yang saya ta'zimi dan yang sama-sama dimuliakan Allah, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Ketua dan seluruh pengurus Punggowo, Ketua dan seluruh pengurus Aryo Blitar yang saya hormati, Ketua Ansor dan seluruh pengurus ARBC, Arek Blitar Community yang saya cintai, yang saya banggakan, dulur-dulur saya, komunitas masyarakat Jawa yang ada di Batam yang saya rindukan, saya cintai. Memasak santan dalam kuali, kuahnya tumpah di atas laci. Datang ke Batam senang sekali, orangnya ramah dan baik hati. Arek Blit banteng aile kesuwen. Halo, cek 1 2. Ada aku, ada dia. Cek 1 2. Ada mantu, ada mertua. Wes bro, lek wes enak wes bro, nggak usah diutak-utak. Enak-enak mau coba pantun ganggu. Arek Blitar berbaju hitam,
jalan-jalan hujan gerimis, aku gemetar lihat orang Batam penuh kerukunan lagi agamis. Ini lagi pantun khusus untuk ARBC. Halilintar disertai kilat, arek Blitar memang hebat. Sampai subuh pantunan terus iso. Makan pepaya dikupas rata, makan ketupat tiada berserat. Izinkan saya bertutur kata, semoga manfaat dunia akhirat. Wes, makan sate banyak sambelnya pedes. Alhamdulillah, saya senang, saya bangga ketemu saudara-saudara saya di Pulau Batam ini. Subhanallah, jujur saya tuh tidak merasa keluar Jawa, rasanya kayak berada di desa tetangga. Soalnya bener ketemu wong gurek-gurek ini. Saya tuh tidak merasa kalau nyebrang lautan, mereka aku numpak pesawat. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, keikhlasan, lebih-lebih keamanan dibanding saudara-saudara kita yang berada di wilayah bencana seperti dulur-dulur Blitar yang dekat dengan Gunung Kelut, saudara kita yang berada di sekitar Sinabung, saudara-saudara yang terkena gempa, banjir, tanah longsor, macam-macam. Alhamdulillah, dulur-dulur saya di Batam ini oleh Allah diberi aman sementara. Lah memang kita hidup di wilayah Indonesia ini harus siap menghadapi segala macam kemungkinan bencana. Kalau kita cerdas membaca sunnatullah, hidup di Indonesia ini harus siap menghadapi minimal 2 bencana, yaitu bencana Nyi Roro Kidul dan bencana Kiai Sapu Jagat. Dalam bahasa Kemenyek disebut bencana tektonik dan bencana vulkanik. Tektonik itu gempa bumi dan kawan-kawan. Kalau vulkanik itu bencana gunung berapi. Memang secara ilmiah wilayah Indonesia ini yang paling aman dari bencana baik tektonik maupun vulkanik cuman satu pulau, yaitu Pulau Kalimantan. Maka tidak pernah kita dengar ada Kalimantan kena gempa bumi, Kalimantan ada gunung meletus. Tidak ada, wong Kalimantan nggak ada gunung berapi. Aman secara ilmiah. Lainnya tidak aman. Sumatera tidak aman, Batam tidak aman, Sulawesi, Papua, Maluku, lebih-lebih Jawa tidak aman. Yang paling aman tuh Kalimantan secara ilmiah. Maka kalau Anda kepingin aman, ya pindah lagi ke Kalimantan. Sama-sama naik kapal nyebrang lautan, nanti kelelep. Ya sama, orang mati itu tidak harus kena bencana, tidak harus kena musibah. Lagi tidur enak-enak mati, tinggal nunggu kapan kontraknya habis. Sampean sekarang masih sehat, seger, duduk manis, 10 menit lagi kontrak sampean habis, mati. Demikian pula saya sekarang masih bengok-bengok di sini. Kok kontrak saya habisnya 100 tahun lagi? Ya berarti masih lama. Orang mati itu tidak harus kena musibah, tidak harus kena bencana. Kadang lagi istighosah di Sintai, tepak meting kring mate. Ya siapa tahu loh. Kan mati itu tidak bisa diprogram, tidak bisa direncanakan, karena memang itu rahasia Allah, a mysterious problem. Tidak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Kalau berani mempercepat, takut memperlambat itu anak sunat.
Yang berani sunat duluan, yang takut sunatnya belakangan. Kalau mati ndak, ada yang berani maju perang, ndak mati-mati malah bisa membunuh wong sak pirang-pirang. Yang takut ngungsi kebom modar dhisik. Maka Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, sengaja di awal saya sampaikan satu tembang karya dari seorang wali besar penyebar agama Islam di Nusantara ini, namanya Sunan Kalijogo. Coba sama-sama kita nyanyiin sambil ingat-ingat Jawa. Aku juga pengen tahu zaman udah pindah ke Batam ini masih Jawa apa wis dadi gibas? Itu tadi lagu judulnya Turi Turi Pute. Yuk bareng-bareng dinyanyiin. 1, 2, 3. Turi Turi. Mama sing kompak, suaranya dibrol saja. Nggak usah dimpet. Nggak ilatmu protol. Kalau dimpet itu malah jelek jadinya. Turi Turi Pute. Itu kalau nggak ketepaan nanti brotol tuh mburi pret gitu. Dijos aja suaranya. Yuk. Turi Turi Pute. Pitandur. Diulang. Turi Turi Pute. Ge. Ditandur. Ana cleret tiba nyemplung, mbok kira kembange apa? Mbok kira kembange apa? Lah iki ana pasangane, ana jodhone Arab. Aja plonga-plongo. Ya Rabbi ya Rahman, Anta munzilul Quran. Semuanya ikut, yang nggak bisa tolong mangap-mangap. Ya biar pantes gitu loh. Yang lain mengo kok arep mingkem dhewe yo, cek pantes yo. Yuk, ya Rabbi ya Rahman, Anta munzilul Quran. Lagi, ya Rabbi ya Rahman, Anta munzilul irhamna jami'a warzuqna wasi'a. Ya Allah, ya Allah, ya Allah khaliqul aqwat. Karena masih yang banyak yang masih cuma mangap-mangap tok, sekarang diganti sholawat badar sing bander. Sholatullah ala Taha. Diulang. Sholatullah ala Taha. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sholatullah salamullah ala Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini merupakan titik asimilasi nilai. Para wali itu bijaksana dalam berdakwah, menyebarkan Islam di Nusantara sehingga mudah diterima. Memang kayaknya dipilih-pilih, dipilah-pilah, tapi ternyata nggak dipisah. Ini agamanya, ini budayanya, ini Arabnya, ini pribuminya, ini Islamnya, ini tradisinya. Itu tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan, dipadukan melalui akulturasi budaya, sehingga masyarakat luas mudah menerima tanpa konflik, tanpa kekerasan, menjadikan masyarakat bersatu, guyup, rukun, tentrem, apapun etnisnya.
karena metodenya bagus. Makanya kampungmu, daerahmu kalau kepengin iso guyub rukun bersatu, kalau ngundang kiai ojo sembarangan, ojo angger. Kalau iso kiai sing model ngene iki. Loh, artinya model ngene iki itu model kebijakan para wali, ngono lho bro. Nah, aku gak ngomong model Anwar Zahid kan. Kemenyek temen Anwar Zahid bukan kiai, cuman Pak Yai. Nah wis numpak terus ngerayai, jadi ya numpak sepeda itu. Jadi model kebijakan para wali jenius. Masyarakat itu macam-macam suku, macam-macam ras, macam-macam etnis, macam-macam kelompok, macam-macam ormas diajak bersatu, disatukan, tidak memperbesar perbedaannya tapi mencari titik kesamaannya. Ngono dakwah itu. Jangan kok masyarakat sudah guyub rukun, udah bersatu, didakwahi gini, dimasukin rumah per rumah, masuk, akhirnya masyarakat terprovokasi, jadi pecah belah, menghilangkan kerukunan. Itu namanya bukan dakwah, tapi kesesatan. Makanya saya bangga banget di Batam banyak paguyuban masyarakat ini, tapi dapat bersatu. Subhanallah. Saya bangga. Ini metode yang benar, para wali seperti itu. Seperti arek-arek tadi itu waktu mati lampu kok do ngeplai rebana. Nah itu ngeplai rebana ini juga kebijakan dari para wali. Saman lek ngeplai kok ngeplai wong, itu biadab namanya. Wong kok dikeplai, biadab. Lah para wali bijaksana, daripada ngeplai wong itu dosa, biadab, dialihkan ngeplai rebana. Wes sak kemengmu nanti abuh tanganmu ra masalah, keplak ono. Nah, agar tidak sia-sia sekedar keplak-keplak rebana saja tanpa guna, nenek keplak-keplak kok ndak ada artinya, maka dibarengi zikir, diiringi sholawat, sehingga tidak lagi biadab tapi menjadi beradab, jadi peradaban, jadi kebudayaan sampai sekarang, berkah, dapat pahala. Biar kata orang sekarang ada yang mengatakan itu keplak-keplak rebana sambil sholawatan itu bid'ah, biar orang ngomong kayak gitu, itu orang goblok. Rasulullah masuk kota Madinah, disambut penduduk Madinah, qala al-badru alaina, sambil pukul-pukul terbang. Rasulullah diem malah tersenyum bahagia. Kalau memang itu dilarang atau haram, tentu Rasulullah melarang waktu itu, dan Rasulullah tidak mau diterbangi. Buktinya Rasulullah diem setuju kok. Sekarang banyak yang ngomong ini bid'ah macam-macam. Ya betul kok. Makanya saya sering pesen kalau semuanya boleh serba baru, tapi untuk aliran agama, akidah, pilih yang lawas. Insya Allah aman sampean. Nah ini peradaban. Yang biadab menjadi beradab. Bu, ya koyok jenengan niku tuh bu, ngerawus bojo ku ya biadab. Ngomong bojo sing golekno nafkah kok dikerawus, bojo sing belanjane kok dikerawus. Ibu-ibu nyelatu bojo itu ya biadab. Bojo sing ngetengi sampean kok dicelatu, biadab. Lah para wali, para kiai bijaksana. Saiki podo-podo sampean ngobahke lambe, podo-podo ngetokke swara, podo-podo energi, podo-podo tenaga, dialihkan gawe yasinan wae, gawe wiridan wae, gawe zikir, gawe maca sholawat, sehingga bibirmu tidak lagi biadab sayang. Bibirmu jadi beradab, berkah, dapat nilai pahala. Ini kebijakan dari para wali. Saya kadang-kadang kalau ada yang ngaji pakai tembang, pakai nyanyi itu dilokkan. Opo yuk kiai ngaji kok nyanyi, nembang. Loh, saya kalau dilokkan santai aja bro. Mesti ngaloki pancen cangkeme dhewe ora iso. Lihat-lihat dulu dong yang dinyanyiin apa.
Kalau yang dinyanyiin lagunya religi, ada filosofi, penuh makna, bisa dicerna untuk diamalkan, manfaat, kenapa tidak? Kayak gitu di Jawa, habis azan sambil nunggu sholat berjamaah, itu diisi dengan pujian, isinya nasihat, isinya petua, itu kan baik toh. Nah iya, makanya kalau lagu-lagu kayak gini, saya juga seneng. Sampean kan ndak sing mbok hafalno kan yo mek pokoke. Lah misalnya ini ibu-ibu mau mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah, kerinduannya kepada Rasulullah. Dalil Arabe ndak bisa. Yuk pakai dalilnya Nasidaria. Nabi Muhammad, Nabi akhir, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya yang bersinar abadi sepanjang. Nah itu pakai dalilnya Nasidaria, orang dalil Arabe ndak iso. Kita mau mengungkapkan kerinduan kita pada Rasulullah, kecintaan pada Rasulullah, ndak iso Arabe ya pakai dalil Bimbo. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Kerinduan tiada terperi, rindu yang luar biasa kepada Nabi. Ketika kita merindukan Rasulullah, maka pasti Rasulullah pun merindukan kita. Kalau kita sudah dirindukan oleh Rasulullah, alamat syafaat akan kita dapat, insya Allah. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Jaraknya jauh, makamnya Rasulullah di Madinah, kita berada di Batam, tapi jauhnya jarak tidak memisahkan. Serasa Rasulullah hadir di majelis ini, saking cintanya kita. Apalagi Rasulullah sendiri mengatakan, kalau ada orang yang salam kepadaku, Allah mengembalikan ruhku ke jasad untuk menjawab salam orang itu. Subhanallah. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Kok gak ono sing nyaut blas ya? Oh ndak iso. Oke, sekarang tak kasih lagu sing sampeyan iso nyauto sing kompak. Tutupen botolmu, tutupen emanen, aja mbok mergane. Ya nggih. Oke. Wis pokoke sing enak-enak sing banter nggih. Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang nah iki kok nyaut kabeh ya. Maneh sing kompak, mending tuku sate, mending timbang dadi. Tepuk tangan untuk wedhus-wedhus semua ini. Wes, sekarang tak arteni dulu. Apa tadi? Turi. Oke, yuk tak artikan dulu, nanti kita sambung. Turi. Ayo tak bro. Turi. Turi itu saka tembung jarwa dosa mituturi. Pitutur yang bagaimana? Nasihat yang bagaimana kok putih? Ketika ada saudara, tetangga, kerabat yang meninggal, yang mati, itu jenazahnya, mayatnya dibungkus kain warnanya putih. Makanya tembangnya turi putih. Ketika ada tetangga, kerabat yang meninggal, kita ngelayat, kita takziah, maka nanti kita akan mendapatkan pitutur, kita akan mendapatkan nasihat. Kafa bil mauti wa'idoh, cukuplah kematian itu menjadi nasihat kebaikan. Orang tuh kalau inget mati gak kira nakal, saya nggarai nakal lu gak eling mati. Nah, di antara pituturnya gimana? Halo? Kain yang dipakai membungkus mayat itu disebut kain kafan. Maka itu diambil dari hadis Nabi tadi, kafa
bil mauti wa'idho. Cukup kematian itu menjadi nasihat. Makanya kain kafan di antara bentuk nasihatnya, ketika ada saudara atau tetangga yang meninggal, sampean takziah, lihat jenazahnya, lihat mayatnya, maka hati sampean kedodok kemudian mengatakan, sekarang gilir tetanggaku yang meninggal, terus giliranku kafan. Saiki tonggomu sing mati, minggu wingi tonggomu sing mati, ulan wingi tonggomu sing mati, jur giliranmu kafan. Mula kain bungkuse mayit diarani kain kafan. Loh, lek wis dibungkus kain kafan yang warnanya putih, terus ditandur ning kebon agung. Kebon kok agung? Umumnya kan kebun rambutan, kebun sayur, macam-macam. Kok kebun agung? Ya, yang dimaksud kebun agung itu kuburan. Sebab yang ditandur neng kono dudu bibit kangkung, dudu bibit salak, dudu bibit sawi, tapi yang dicemplung nopo sampean. Lho nek aku kan kari-kari. Lho nek wis dicemplung ditandur neng kebun agung, mohon maaf, jasad manusia ndak ada nilainya, ndak ada harganya. Soalnya lek wis ditandur neng kebun agung, cemplung nong neng kuburan, ya Allah, ndak ana nilaine. Mergo bosok. Iki sing ganteng-ganteng kok ngarep iki sok nang kuburan bosok, Bro. Kok sing gagah-gagah iku sok nang kuburan ya bosok. Sing ayu-ayu niki benjing nang kuburan ya. Ayo sing semok-semok bareng kae sok nang kuburan ya. Iki tukang syuting menendi. Iki sok no kuburan ya. Halo sing dikai lungguh terop iki kok. Iki kok pegawe-pegawe to. Esuk no kuburan ya. Sing ngomong dhewe iki sik. Ngomong belum selesai digosok-gosok. Loh, kalau sudah bosok jasadnya manusia ndak ada harganya, lebih mahal tempe. Tempe itu barang bosok, tapi tiap pagi diciumin sama ibu-ibu. Lah nek jasadnya menungso sing bosok, ndak ono sing doyan kecuali Sumanto. Wis ndak ada harganya. Sekarang ketika masih di dunia, apalagi kaya, apalagi punya jabatan, sombongnya ndak betahi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan, bermandi cahaya, teng 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 teng. Nggak usah. Nek wis di kuburan ya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, gelap kayak lampunya mati. Tanpa seorang teman terbujurlah sendirian. Tak emang ingin iki oleh piro iki kok. Terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain. Deng 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 deng. Angger iki bengok lampune mati kok. Loh, sesuatu yang ditandur itu alamat arep tukul, akan tumbuh nanti yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan. Tukul koyok jamur, bayanganmu ora kok terus nyut-nyut koyok jamur ngono. Tukulnya ini sesuai dengan amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Ini para wali bikin tembang ini nggak sembarangan, ambil dari ayat Quran. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin
syarra yauma idin ing dalem dinane iki yasduru bakal padha metu tukul sapa annasu menungso dari alam kuburnya astatan perenco-perenco liyurau a'malahum untuk diketokkan ini ya diketokkan amal perbuatannya. Ini bukan berarti lek dek donya iki ganteng terus meneh tukule teko kuburan ganteng. Ndak, sesuai amale. Kuburan dek donya ganteng tapi kelakuannya welek salat ndak penggaweane biar langganan sintae. Menetangi teko kuburan ilang gantengmu dadi merongos, Bro. Lah sing nang donya kok ora pati ganteng tapi amale bagus. Subhanallah, engko tangi teko kuburan ganteng. Pokoke dari wong Jawa, wong iku bakal ngunduh woing pakarti. Sapa nandur mesti bakal ngunduh. Nah sing diunduh tergantung sing ditandur. Kalau yang ditandur baik, yang diunduh juga baik. Kalau yang ditandur jelek, yang diunduh juga jelek. Sering saya contohkan, di dunia aja udah ada gambaran. Kita ketemu sama orang, mau menanam kebaikan, pasti kita pun akan memanen kebaikan. Ketemu orang, assalamualaikum, ini kan nandur apik toh. Ketemu lagi, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Ketemu orang lagi, assalamualaikum. Ketemu orang lagi, terus menanam kebaikan, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Pasti nanti yang diunduh baik. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Coba ketemu orang nanam kejelekan, sisipan karo wong sret, picek kon. Ketemu orang lagi sret, bonor kon. Ketemu orang lagi sret, bidak kon. Ketemu orang lagi sret, asu. Dorong 10 menit delosor sampai. Mesti digasak karo kesuwen gasak ae. Lah ini di dunia kan. Lah kalau yang ditanam sedikit, panennya juga sedikit. Kalau yang ditanam banyak, panennya juga banyak. Coba tak buktiin. Aku nanam nanti aku langsung panen. Tapi ini bukan sulap, bukan sihir. Fakta nyata. Tolong aku mau salam dijawab. Yang mau jawab salam saya, mudah-mudahan selamat, dapat rahmat Allah, barokah. Yang tidak mau jawab salam saya, awas. Awas ini, tak dongakno muga-muga ambekanmu mlebu metu. Nah, mosok kok metu tok kaya bahaya. Coba dijawab. Assalamualaikum. Ya wis aku nanem titik panene ya titik. Assalamualaikum tok panene ya mek waalaikumsalam. Coba sekarang aku nanem tak tambahi akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tambah akeh panene. Malah ada yang kasih bonus katuh. Mulai himbuh bonus. Karena yang saya tanam banyak. Ketika saya nanamnya cuma sedikit, assalamualaikum, panennya dikit, waalaikumsalam. Tapi ketika nanamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panennya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya nggak manen, nggak nanam, meneng kok. Ya ora oleh apa-apa, wong aku diem kok. Ini loh, makanya terusannya wes biar ndak lama-lama. Setelah joyo ditandur neng kebon agung, terusane tembang ono celeret. Ayo torek, ono celeret. Celeret itu gambaran kehidupan yang hanya sekejap. Hidup ini hanya sebentar kok. Oleh Sunan Kalijogo diungkapkan dengan kata-kata celeret. Celeret itu gambaran sekejap, gambaran secepat kilat. Celeret. Kaget. Ya namanya kilat itu di mana-mana mengagetkan. Masa ono kelet apa kilat kok celeret. Ini kilat lembeng ini no. Kilat kok endel. Ya namanya kilat itu celeret. Kaget ya wis semacam kilat itu mengagetkan. Nggak lama kok hidup di dunia ini hanya celeret. Kata orang tua dulu, le urip nang donya ki ora suwe bebasan mek koyok mampir. Mampir itu di rumah sendiri apa enggak?
Enggak, wong namanya mampir nggak mungkin lama karena bukan di rumah sendiri wong mampir. Apalagi tujuannya mampir sekedar ngombe. Ngombe itu suwe apa dilu? Tak kayak contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, dilu kan? Ya saya suwe mati nih lampu mah. Masih lama mati lampunya. Ini panitia nggak tepat. Ya mestinya kan yo sedia genset ngundang kiai internasional ini dapurannya. Loh ini sampean mendatangkan orang jamaah sekian banyaknya, ini orang semua apa ada yang bukan orang ya? Loh ini ndak mudah loh bro mendatangkan jamaah sekian, berapa ribu ini yang datang. Wangel wong sing buruk-buruk barang gelem teko ngene iki. Ada pengajian ini kalau nggak kiainya nyentrik nggak bakal teko. Ya coba zaman bikin acara kayak gini kalau bisa mendatangkan orang sekian banyak. Ngono ra sedia genset ini. Apunten Nyai. Halo. Halo. Nggak lama hidup di dunia ini cuman celeret. Nggak lama kok celeret. Maka yang jadi orang kaya, ingat kekayaanmu di dunia ini nggak lama, celeret. Kalau Allah menghendaki berapa lama sih? Maka ketika dijadikan orang kaya jangan sombong dengan kekayaanmu, jangan bangga dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu hanya sebentar, nggak lama, celeret. Kalau Allah menghendaki celeret diwalik grim yang kere bambun. Ayo nang tutup nolemu sombong. Yang punya pangkat jabatan, nggak usah sombong dengan pangkatmu, jangan sombong dengan jabatanmu. Nggak lama jabatanmu itu, mentok jabatan termarhum atau terakhir celeret almarhum. Jabatanmu cuman celeret, nggak lama kok. Mulane ojo kaget, jangan heran bapak-bapak. Ayo ibu-ibu ki lek sek enom ya masya Allah mencutno wong. Mak celeret bareng wis tua ya masya Allah medeni wong. Ya kalau masih muda siapa yang nggak ngerti semane neratapno jantung, lirikane medhotno kolor. Lah piye wong lanang dilirikin dudul kon jero del medhot kolore. Ha isek enom celeret bareng wis tua. Jangankan ngelirik wong, ngoco lo nyawang ayang-ayange dhewe iso mlayu. Ih mak lampir iki. Lho iya. Lah iku sing ganteng-ganteng gagah-gagah lungguh nang ngisor terop iku. Isih enom gagah, guyang-guyu, mak celeret lek wis tuwa. Ha wis dike wahing untune mrotoli dhewe-dhewe. Lho wong lanang lek isih enom ya masya Allah imbah imbuh suwengi iki mbok iso ping pira nek wiridan. Mak celeret bareng wis tuwa ya ora iso dok. Ora iso dok. Ora iso dok. Ora iso dok. Lah mau celeret wae kok mulane urip nang donya ki mek celeret. Tapi ingat, hidup di dunia yang hanya celeret ini menentukan kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Kalau di dunia yang sekedar celeret ini benar baik, maka kehidupan selamanya di akhirat nanti mulia bahagia selama-lamanya. Tapi kalau di dunia yang cuma celeret ini salah, jelek, maka kehidupan selamanya nanti di akhirat nyonyor, nyenyek. Nggak usah ton, itu jenenge bebekku kok. Nah, kalau sudah celeret, terus tiba nyemplung. Nyemplung di mana? Ning kuburan. Nah, kalau sudah nyemplung di kuburan, diuruki, dipendem, dicepi patok loro, tulisi jenenge wonge Supardi.
Nah, kan sering saya sampaikan kenapa pakai ditulisi nama kayak tenger dari wong Jawa biar ndak salah kuburan orang lain. Lah kalau loro patok ya, patokne siji jenenge tenger, nek patok loro jenenge tenger. Maka di alam kubur itu isinya orang tenger. Kalau sudah tenger di situ akan muncul kembang berikutnya. Mbok kira kembange apa? Ini kan bentuk pertanyaan, betul? Mbok kira kembange apa? Ini bentuk pertanyaan. Ketika sudah tenger di alam kubur, sampean semua akan menghadapi pertanyaan dari petugas Allah yang bernama Mungkar Nakir. Sudah siap menghadapi Mungkar Nakir atau belum? Sabar guys, kedap meleh. Dan semua pasti akan menghadapi itu pertanyaan dari petugas Allah yang bernama Mungkar Nakir. Perlu diingat, Mungkar Nakir tidak bisa disuap, gak kena. Mungkar Nakir gak iso diajak damai. Malaikat atau bocah damai ngono. Soko ndak iso. Sing kena disuap iku lah mbok sapa. Pokoke ono lah, ono. Tapi yo mbok sapa. Mbok sapa. Nah, kalau Mungkar Nakir ndak bisa disuap. Yang bisa disuap itu mbok sapa. Mbok sapa. Pokoke mbok sapa ono. Nggak bisa. Dan Mungkar Nakir nggak takut sama apapun. Sampan punya haji apapun Mungkar Nakir nggak takut. Ayo dua haji apa ke? Jaran goyang, apa kirek goyang, apa haji garangan goyang. Mungkar Nakir nggak pernah takut. Sampan punya haji semar mesem, semar mendem, semar ngising, nggak takut Mungkar Nakir. Sampan punya jimat senjata apa? Tumbak. Mungkar Nakir nggak takut sama tumbak. Ya pleret. Sampan punya nogo sosro, nogo sari. Mungkar Nakir nggak takut. Taman punya pistol, Mungkar Nakir nggak takut. Apa mana pistol gombyok? Ayo, Saman punya senjata apa? Mungkar Nakir nggak takut. Saman punya jimat apa? Saman punya kul buntet, merah delimo, pring petuk. Saman punya keris, Mungkar Nakir nggak takut. Keris kalau munyeng, Mungkar Nakir nggak takut. Keris Kiai Sengkelat, Mungkar Nakir nggak takut. Apalagi keris Patih, keris John, keris Dayanti. Mbok kira kembange. Nah, pertanyaannya kok kembang? Ya, kembang itu identik dengan bau wangi, betul? Kembang itu roto-roto ambune wangi, identiknya begitu. Maka pertanyaan alam barzah itu seputar wewangianmu ketika hidup di dunia. Mati neh. Bong. Aku ki wis ireng lampune mati sisan. Mbok kira kembange. Pertanyaan alam barzah itu seputar kembang. Kembang itu wangi, seputar wewangianmu ketika di dunia. Seberapa wangi perjuanganmu di dunia? Seberapa wangi ibadahmu? Seberapa wangi sedekahmu? Seberapa wangi sembayangmu, seberapa wangi riyadhahmu, dan sebagainya. Mbok kira kembange apa? Kembang itu bahasa Jawanya sekar. Napa? Sekar. Makanya orang Jawa kalau mengatakan ziarah kubur niku nyekar. Iku judulnya tekan kono. Angel golek kiai nom iso nerangno ngene iki angel. Makanya ya rodok larang. Nah, ketika kita nyekar ziarah kubur, itu kita berharap wewangian dari beliau-beliau yang sudah suwargi. Itu wewangiannya apa? Itu dulu perjuangannya apa? Ketika kita nyekar ziarah ke makam Bung Karno di Blitar sana, kita teringat ini Bung Karno dulu perjuangannya apa, jasanya apa, luar biasa untuk negeri ini. Ini yang harus kita teladani, kita teruskan perjuangan-perjuangan beliau. Tujuannya seperti itu. Lampune lera mekan-mekan tak andani.
ketika sudah nyekar ziarah, nanti akan muncul di hati kita rasa khauf dan roja. Roja bu, duduk rujak. Kuping badokan. Roja itu maknane berharap, arep-arep oleh rahmati Gusti. Kita berharap bisa mencontoh perjuangan beliau. Kita berharap dapat nikmat seperti beliau, punya nama bagus harum seperti beliau. Sudah wafat berapa tahun Bung Karno? Berpuluh-puluh tahun beliau udah wafat, sampai hari ini masih dikenang. Jasanya masih dikenang, perjuangannya terus diteruskan. Bahkan nama beliau diabadikan menjadi nama perguruan tinggi, menjadi nama jalan. Di setiap kota ada nama Jalan Soekarno. Jenengmu Kang Buntu Ilora Payu. Nek aku tau saya mending ono di sepanduk. Oh, bahkan namaku sudah melekat di hatimu. Loh, kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Aku baru datang aja udah banyak yang bengok kul huwailek. Nah ini kan yuk berusaha mengukir jasa. Nah ini nanti yang akan dihitung di akhirat itu jasa. Jasamu apa ketika di dunia, perjuanganmu mana? Nah, partai ora ditakokno di akhirat bro. Di alam kubur ndak ada pertanyaan apa partaimu, siapa calegmu, gak payu. Nah ini kan habis suasana panas biar dingin, ngono lho. Padha wong Islame kok. Makanya yang penting rukun. Ada yang tarawih 23 sak witire, ada yang tarawih 11 sak witire. Sama apa beda? Yo beda kok sama. Tuwek ra iso matematika. Lah wong 23 karo 8 kok padha, karo 11 kok padha to, Bro? 23 sama 11 kok sama. Beda rokaatnya tapi sama tarawihnya. Ya mending bagi kita yang ilmunya terbatas, nggak usah lihat perbedaannya, lihat persamaannya saja. Kita sama-sama umat Islam, sing rukun. Mulane mau PKB, mau P3, mau PKS, mau PAN, mau PDI, mau Golkar, mau Demokrat, mau Gerindra, mau PBB, mau Hanura, mau Nasdem, semua kita bangsa Indonesia. Semua kita umat Islam, yuk sing rukun, mati neh. Racun. Aneh, mau PKB, mau P3, mau PKS, mau PAN, mau PDI, mau Golkar, mau Demokrat, mau Gerindra, mau PBB, mau Hanura, mau Nasdem, semua kita bangsa Indonesia. Semua kita umat Islam, yuk sing rukun, mati neh. Racun. Nah, yo sing ora melok bayari ora usah bengak-bengok. Bareng ngrungokno rewel. Ada juga namanya rasa khauf. Khauf itu takut dan gemeter. Takut kepada pengadilan Tuhan, takut kepada siksa kubur, takut kepada azabnya Allah. Gemeter. Loh, orang itu kalau punya rasa khauf, punya rasa gemeter, gak akan nakal. Pejabat-pejabat di negeri ini andaikan punya rasa gemeter, gak mungkin korupsi. Kenapa sampai korupsi? Ya ndak punya rasa gemeter kok. Ngono. Kowe nek punya rasa khauf gemeter gak mungkin sapa sintae kono kowe. Aku bar kok kono. Maksudnya lewat. Ya Allah. Nah ini akhirnya terus seneng soko gedene nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Muncul nah syaire Gus Dur. Niku sak pira sangka akeh nikmat ngantek gak kena dihitung. Nggih. Ya syaire Gus Dur mang lho. Sing napa rina wengine tanpa pitungan. Yuk bareng diwaca lah sing gak iso pokoke ngobahno lambe mangap-mangap. Nah ben kompak
ngawiti ingsun terus nglaras kelawan muji kang paring rahmat lan kenik ge rina wengine tanpa pitungan sambung sholawat ya Rasulullah ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfaka ya jiratal ya uhailal judi wal mi Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mudah-mudahan dengan harlah kedua keluarga besar ARBC ini upaya dan usaha sebagai isyarat bagi kita hidup ini semakin tahun harus semakin baik. Ada peningkatan secara kualitas maupun kuantitas menuju ke arah yang lebih baik, to be excellent. Segera ngerti tolong mandu-mandu ya minimal ngelegano saya. Ibarat anak sekolah itu tambah tahun harus tambah naik kelasnya. Ibarat orang menanam pohon itu tambah tahun harus tambah tingginya. Ibarat orang merawat sapi ya tambah tahun harus tambah lemunya, tambah gemuknya. Bapak misalnya bapak punya anak sekolah tambah tahun tambah naik kelas, seneng apa seneng? Seneng, berarti waras. Waras. Terus ibadah bapak tambah tahun tambah meningkat bagus, seneng apa seneng? Ijek waras. Misalnya bapak zaman punya anak sekolah tambah tahun nggak naik kelasnya, wancet panggah wae gak munggah-munggah kelasnya. Susah napa mboten? Susah, berarti saya waras. Terus amale sampean, ibadah sampean tambah tahun nggak tambah baik, susah apa enggak? Berarti wis mulai ono tanda-tanda gak waras. Ya, mulai ono tanda-tanda gak waras. Nanti ibu, iki sing wedok endi yo? Wis mbuh campur kok. Misalnya, iya rungokno. Ngramut sapi, tambah tahun tambah lemu, seneng apa mboten? Seneng. Akhlake tambah tahun tambah apik, seneng mboten? Seneng. Ngramut sapi pirang-pirang tahun gak tambah lemu, panggah cili ae mau atos tok. Seneng apa susah? Susah. Tambah tahun akhlaknya gak mudah api, susah apa mboten? Balas. Berarti yo setel, yo rodok bento. Sing lanang gak waras, sing wedok bento, setel. Terus sekarang tolong dijawab ya. Misalnya di kampung sampean ada orang kaya, loman, wong sugih loman, selamatan. Berkate gak wedi. Sing diundang oleh mangan enak oleh berkat gak wedi. Orang sekampung diundang semua. Cuman sampean tok satu-satunya yang ndak diundang. Nelongso apa mboten? Ya nelongso, ya Allah kabeh-kabeh oleh mangan enak oleh berkat gede nang aku gak diundang. Nelongso mesti. Apa aku gak dianggap wong apa piye? Nah, terus sekarang Allah panggil sampean, hayya 'alas shalah. Yang mau datang itu dapat berkat gawedi 17 derajat. Orang-orang datang semua sholat berjamaah ke masjid, sampean ndak berangkat. Nelongso apa mboten? Lagi mulai ketara bentone. Coba sekarang lagi pertanyaan tolong dijawab yang kompak. Kalau sampean kompak aku semangat sampai jam 12 lebih ndak apa-apa. Tapi kalau sampean ndak kompak aku juga males. Jujur, sampean lebih susah mana? Kelangan sholat tahajud karo kelangan duit? Nggih. Ya Allah. Wong gendeng kok sakmene akeh ya.
Ibu-ibu jawab jujur, ibu kelangan duit susah napa mboten? Susah. Bapak-bapak kelangan tahajud susah napa mboten? Ya belas ora tau tahajud kok. Ya susah apane ndak pernah tahajud, ndak pernah kelangan. Makanya agar kita tersambung ke Allah, apa saja mari kita hubungkan ke Allah, kita sambungkan ke Allah. Kalau gandulannya ke Allah gak akan jatuh. Sampean gandulan duit entek duitnya sampean jatuh sampean. Dari wong Bojonegoro ceblok kowe. Gandulan pangkat jabatan entek pangkatmu, entek jabatanmu, ceblok jatuh. Ibu gandulan suami, mati suamimu, jatuh sampean. Golek maneh nek payu. Golek maneh ae. Ya tapi kan oleh gandulan liya to. Bantah senengane. Tapi kalau gandulannya ke Allah, Allah ndak akan entek, Allah ndak akan habis. Makanya yuk sebelum dilanjut tak ajak zikir, kita nyambung ke Allah agar kita menjadi lebih baik, kualitas imannya meningkat. Nanti saya baca dulu 4 kali ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah sampai 4 kali pakai lagu yang gampang. Terus setelah saya baca, tolong semuanya sampean tirukan sama-sama dengan penuh kekhusyuan. Kita menghadap kepada Allah, kita berusaha untuk menyerahkan segala dosa dan maksiat kita kepada Allah agar kita selalu terhubung kepada Allah. Apa saja kita ingat ke Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, 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 ya Allah. Yuk sama-sama. Ya Allah, ya Allah. Mas, nggak usah pakai mic mas, aku kepengin lebih khusyuk. Ibu-ibu bapak biar dengar semua, biar kompak. Yuk diulang. Ya Allah, ya Allah. Diulang. Ya Allah, ya Allah. Ketiga diangkat. Ya Allah, ya Allah. Turun lagi. Ya Allah, ya Allah. Yuk dengan penuh kekhusyuan kita merendah ke Allah serendah-rendahnya. Kita baca sekali lagi. Ya Allah, ya Allah. Lagi. Ya Allah. Ketiga naik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu bapak saudara-saudara jamaah yang saya cintai, saya tanya tolong dijawab. Botol yang saya pegang ini isinya apa? Weswe. Ini air kan? Lihat enggak? Matamu lihat enggak? Yuk, ini bahasa Indonesia ini, duduk cara Jawa. Lihat enggak matamu? Ini air. Tapi pertanyaan Allah lebih jauh, bukan sekedar ini apa? Gimana pertanyaan Allah menyangkut air? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzilun. Kalian atau aku, kata Allah, yang menurunkan air dari langit. Dikira hujan itu tiba-tiba ngono. Hujan itu adalah rancangan jelimet. Jelimet di bahasa Indonesia nih. Ya. Rancangan yang menjelimet. Iya. Yang diproses oleh Allah secara luar biasa, diturunkan ke bumi sehingga di bumi ini ada kehidupan. Karena kalau tanpa air nggak akan ada kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy.
Usaha niki ngomong hujan itu kan fenomena alam, cangkem angger mbletat. Ini mengesampingkan peran Allah di mana? Hujan itu proses yang luar biasa dari Allah diturunkan ke bumi, di bumi ada kehidupan, wit-witan tukul, rumput tumbuh, rumput dimakan kambing, kambing dimakan kamu. Siklusnya seperti itu. Jadi kesimpulan ada keimanan dan keyakinan di dada kita yang menurunkan air hujan dari langit adalah Gusti Allah. Ada bibit jagung satu kecil mentil. Nah kalau kecil mentil nek gede mentol. Masuk keliru sih. Kemudian ditanam di dalam tanah, serut tumbuh kecil, serot, akhirnya tinggi, dadi jagung sak lengen-lengen. Iku sing ngetokno jagunge ya Gusti. Wit-witan macem-macem ana wit apa? Akasia ana wit, pelem ana wit, apa nih? Jambu sawu macem-macem, wedang. Wit-witan niku lho mbok tinggal turu wae. Lah kok moro-moro wite gedhe sampean tau weruh modote ya apa? Iku sing modoti wit-witan ya Gusti Allah. Kaya ibu-ibu sampean tak aturi, sampean iki lho kok iso meteng. Wetengmu asale telepes cilik kok nyut-nyut dadi gedhe. Iku sing gedhekno wetengmu sapa? Bapak iki ramuk panitia petingkringan tok to, Bu. Apa melu urun gawe kuku ngono piye? Wong gawe untu siji wae ora iso kok ya. Iku sing gedhekno wetengmu ya Gusti. Kabeh nyambung nang Gusti Allah. Kalau sudah bisa seperti itu, ya Allah, Allah akan menjadi matamu yang kau gunakan untuk melihat, Allah menjadi telingamu yang kau gunakan untuk mendengar, Allah menjadi hidungmu yang kau gunakan untuk mengambu, Allah menjadi lesanmu yang kau gunakan untuk bicara. Seluruh gerak aktivitasmu dituntun bimbingane Gusti Allah. Yuk zikir. Ya Allah, ya Allah. Lagi. Ya Allah. Diangkat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, jamaah segini banyak yang datang, yang laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik, meskipun onok sing wedake kandelen, onok sing lipstike mongah-mongah koyok mari ngombe getih, dikai mripat ison weruh rupa, dikai kuping krungu swara, dikai irung iso ambu-ambu gondo, dikai ilat iso icip-icip rasa, dikai pikiran iso angen-angen rena-rena, diparingi ati iso ngrasakno sedaya sing disawang mripat, sing dirungu kuping, sing diambu irung, sing diincipi ilat, sing dirasakno ati, iku kabeh dadi tanda-tanda kekuasaan Gusti. Mula ibu-ibu ketika masak di dapur, tangan pegang cabe, nyekel lombok, akhirnya mripate nyawang. Lu bareng disawang lombok iki kok ana sing warnane abang, ana sing warnane kuning, ana sing warnane ijo. Atimu kedodok terus atimu ngomong, sing ngecet lombok niki ya Gusti. Pancen sing ngecet lombok dudu pamanmu. Mari ngono tangane nyekel ketumbar karo nyekel mrica. Ketumbar karo mrica iki bentuke padha bundere, padha cilike, ning bareng dirasake lah kok beda rasane.
Iki sing gawe beda rasa antara ketumbar karo mrica iki ya Gusti. Rampung ngono terus masak gawe kayu disumet gawe geni kok mundak gede genine bulat-bulat atimu kedodok mikir kayu iki tukul sangka lemah sing nukulno kayu iki ya Gusti. Bariku goreng pindang gawe minyak soale nek goreng ora kena gawe uyuh. Pikiranmu angen-angen atimu tersentuh minyak iki nyumbere ya teko bumi sing nyumberno minyak niku ya Gusti Allah. Lho nek wis iso Allah bumi mana yang tidak dari Allah, planet mana yang tidak dari Allah, semua dari Allah. Kalau sudah bisa seperti ini maka reposisimu seperti ikan di lautan, ikan dalam lautan, noleh sak noleh melihat air, noleh sak noleh ketok banyu. Nek kula sampean di alam donya iki noleh sak noleh ketok tondo-tondo kekuasaane Gusti. Dikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Bapak Ibu jenengan ketika melihat anak yang sekarang udah usia TK, dulu itu anak bayi merah kecil, kemudian sekarang menjadi sebesar gitu anak TK, besar lagi SD, MI, besar lagi SMP, sanawiyah. Sampeyan tidak pernah ikut ngodoti itu anak yang menggedekkan iku anak sing gedekno ya Gusti. Makane tolong ibu-ibu ketika anak agak rewel, ketika anak agak nakal, ibu yang sabar, jangan kakean lambe. Biasanya ibu-ibu rapati iso ngempet, arek nakal kapan gedemu? Kapan gedemu? Taman wis ngerti lek sing gedhekno anake iku Gusti Allah kok sampean lokno. Iku ketoke ngelokno anak ning sejatine ngilokno Gusti. Anak kok dilokno kapan gedemu, kapan gedemu. Bu, apa sampean kepingin duwe anak cuwepet gede tambahan malah susah. Umpama duwe anak bayi umure lagi seminggu kok gedene sepadha bapakne. Malah repot gendong-gendongane. Apa maneh katik metu brengose sampean malah ora wani ngemii. Wah, keri kabeh. Mula aja gampang-gampang alok, soale nuwun sewu wong wedok kuwi rada kakean. Iya, secara antropologi le durus. Wong wedok ku bibit kawitane teko ibu Hawa. Hawa kuwi unine mengo mula rata-rata cuwawa. Lah nek wong lanang kan bab bibite teko Nabi Adam. Nabi Adam ki unine mingkem ora pati akeh omong. Adam sak merongos-merongose wong muni Adam ya tetep mingkem. Adam Bu, kula takon jenengan jawab, sing lanang meneng bro. Tak garapno sedelok bojomu. Bu, dijawab nggih. Anak iku wekmu apa titipane Allah? Bojo iku wekmu apa titipane Allah? Yo gene zaman wis ngerti anak titipane Allah, bojo yo titipane Allah. Tapi kenapa perlakuanmu kok membeda-bedakan? Lek anakmu rewel ngono kae kok mbok telateni, mbok ipuk-ipuk, mbok rayu-rayu, mbok eneng-eneng supaya dene meneng rewele. Biasane mbok tawan-tawani, nyuwun apa sayang, gendang meneng rewele nyuwun apa sayang. Tapi kena apa lek bojomu sing rewel kok malah mbok celatu, kok gak mbok telateni, kok gak mbok libur, kok gak mau ipuk-ipuk. Ya gene dekne ben meneng rewele, mestine sampeyan kudu pinter tawa.
Tawa apa? Ya tawa. Lo ini menjadi bentuk pengabdian. Mati neh. Meteng-meteng serius lampu mati. Ketika panjenengan Bu diberi amanat Allah berupa suami dan anak, jenengan layani dengan baik. Anak suami amanat Allah itu sama dengan mengabdi kepada Allah, maka rahmat Allah akan diberikan kepadamu Bu. Panjang umurmu, banyak rezekimu, sakinah rumah tanggamu, solih-solihah putra putrimu. Ngono, karena diberi amanat oleh Allah, kau gunakan dengan baik. Anak suami luwe mbok masake, ngelak mbok paringi ngombe, pakaian kotor mbok umbahke, awake kesel mbok pijeti. Pinter nduk jare Gusti Allah, diberkahi diparingi rahmate Gusti. Dadi apa wae, dadi DPR yang ngono, mikir aku ki sing milih rakyat, aku sing dadekke rakyat, mula uripku kudu tak pertaruhkan untuk kepentingane rakyat. Iki lek wis iso ngono kok rahmate Allah diberikan kepada DPR. Tahun ngarep kepilih meneh. Rezekine barokah. Aja sampai lek arep kampanye kepengin dadi saudara-saudara. Kalau saya nanti menang saudara-saudara, pasti rakyat sejahtera saudara-saudara. Yang pendidikan gratis, yang kesehatan gratis, begitu wis dadi kok terus lali. Ojo sampai ngono, sapa wae. Makanya sering saya kritik dan sering saya sampaikan, wong pilkada karo PLKB kuwi beda tipis. Pilkada kuwi nek dadi lali, PLKB nek lali. Loh ini ndak semua, mudah-mudahan sing wonge teko ning kene krungu. Aku ngaji nonti wis ngene iki ra ngurus aku. Yang saya sampaikan kebenaran. Ngono, sing gak seneng berarti atine bosok. Nah, kita sama-sama berbenah, maka mudah-mudahan pengajian malam hari ini menjadi titik tumpu turunnya rahmat Allah di bumi Batam khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oh no, cinta tanah air terus, NKRI harga mati, agomo ageming aji dilakoni, selamat dunia akhirate. Oh, ati kula sampean nek wis ketoto gak bakal kecaton, gak mudah terluka, gak mudah goyah karena didasari dengan keimanan yang mantep. Lambarane sering saya sampaikan, syukur lan sabar, sabar lan syukur, syukur lan sabar lan lek nampa nikmat atine syukur, lesane muni alhamdulillah. Lek nampa coba ujian lan musibah atine sabar, lesane ngucap inna. Nek oleh nikmat, nek oleh coba, diwaringi sehat, diuji sakit, dagang untungnya akeh, dagang dicoba rugi, enak-enak melaku sikilmu kesandung, mari kesandung langsung wahing, mari wahing kok kesandung meneh, mari kesandung wahing meneh, mari wahing kesandung meneh. Lo tekan omah oleh kiriman iwak karo sego teko nggone tangga, mbok tinggal ning sedilu iwake gondol kucing. Wis tau uripmu enak anggere gelem alhamdulillah karo innalillah. Bapak-bapak ketemu bojo, tibake bojomu cerewet. Ayo, wis iku rezekimu. Ora usah dipegat, cerewet yo wis telateni wae engko lak yo mati-mati dhewe. Kuwabeh dibalekke nanggone Gusti Allah. Ki panitia ape narik infak barang? Nggih. Hah? Lah nek narik infak nang mlaku. Di panitia. Lampu mati mau wes. Hah? Atik meter tanda, kalau ndak ya ndak usah.
Nggak usah. Iya medhit tok. Karo mlaku ndak apa-apa, tapi yo sing cepet. Iki wis katen donga iki. Lho, nanti ono iki pemotongan tumpeng barang ini urung. Tapi ndak usah panjang umurnya, ndak usah. Ya Fatihah dipotong ngono ae. Nggih, nanti potong ke subuh. Aku mbok plorono kene. Yo bareng zikir. Ya Allah, ya Allah. Lagi. Ya Allah. Diangkat. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini wis 2 jam ngajine. Sing cerewet ora melok urun. Ini nanti kalau kula panjenengan wis opo ae mati neh to. Disambungno nanggone Gusti Allah. Oke. Lah mikir ora kena dijak bengok. Ya Allah, kanca-kanca sing arep potong tumpeng nang munggah panggung. Aku wis kesel. Nah, sambil nanti kita sama-sama berdoa, tolong jangan bubar dulu. Ini doa yang paling penting. Mudah-mudahan ngaji malam hari ini diberkahi oleh Allah, sehingga cinta kita kepada Allah semakin kuat. Sama-sama kita baca Ya Allahu Ya Allah tadi terus sambil kita berdoa. Nanti ketika saya baca doa semuanya amin. Nggih. Nyuwun tulung kanca-kanca yang dari Blitar, dari Ponorogo, dari Jawa Tengah semuanya, dari Tuban, Bojonegoro, kabeh dulur yang rukun, mari sama-sama kita berdoa memohon keselamatan untuk Indonesia. Mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin baik, yang kurang baik dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian kita memohonkan ampunan atas segala dosa yang kita lakukan, kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala betapa dalam hidup ini ibadah kita kurang, sementara maksiat terus kita lakukan. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Allah. Lagi. Ya Allah. Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lagi. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Amin amin ya Allah amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan berbagai macam kenikmatan zahir batin kepada kami. Bimbing kami ya Allah agar kami selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Allah.
Engkau telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kami untuk bisa hadir di majelismu yang mulia ini ya Allah. Berikan pertolonganmu kepada kami agar kami selalu bisa menjalankan perintah-perintahmu dan menjauhi semua laranganmu. Ya Allah, sempurnakan agama kami ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami agar kami bisa berziarah ke Makkah dan Madinah, mengunjungi Ka'bahmu yang mulia ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Berikan kepada kami hati yang bersih. Hilangkan dari hati kami kebencian, dendam, kedengkian. Bersihkan kotoran-kotoran batin dari hati kami ya Allah. Sempurnakan ibadah kami dengan ikhlas dan istiqamah ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, hapuskan ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan kami, maafkan ya Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kami, ampuni ya Allah. Ampuni kami semua jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah. Jika sampai hari ini masih sering Kau saksikan kami melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhai, ampuni ya Allah. Jika amal perbuatan kami tidak sesuai dengan yang Engkau kehendaki, ampuni ya Allah. Jika kami sering melakukan hal-hal yang mendatangkan murka-Mu, ampuni kami ya Allah. Jika kesibukan kami dengan pekerjaan kami sering membuat kami lupa kepadamu, lupa beribadah kepadamu. Ya Allah, 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 ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Karena tanpa ampunan-Mu, tanpa rahmat kasih sayang-Mu, niscaya kami akan menjadi orang yang hina dan celaka dunia akhirat. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Darah daging mereka melekat pada tubuh kami, jasa-jasa mereka tak mungkin terbalaskan oleh kami ya Allah. Kami bisa seperti ini karena jasanya, kami menjadi seperti ini karena perjuangannya. Ampuni kami ya Allah. Jikalau sampai hari ini kami belum bisa berbakti kepadanya, kami belum bisa membalas budinya, maafkan. Kami pernah membentaknya, kami pernah menyia-nyiakannya, kami pernah menzoliminya, kami pernah berkata kasar kepadanya, bahkan kami pernah menyuruhnya ya Allah. Jadikan sisa umur kami ini menjadi anak yang berbakti kepadanya, memuliakannya dunia akhiratnya ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sakinah ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada kami, anak-anak yang selalu menghormati kami. Tahan mereka agar tidak berkata kasar kepada kami, meskipun kami kurang bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar kepada mereka. Sayangi kami dengan pelayanan mereka ya Allah, meskipun kami kurang sabar dalam melayani mereka. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat dan berbakti kepada kami. Hindarkan dari kami anak-anak yang durhaka. Hindarkan dari kami anak-anak yang tidak menghormati kami. Jauhkan dari kami anak-anak yang membuat kami malu di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami anak-anak yang menunggu kami di tahta syurga-Mu, bukan anak-anak yang menjerumuskan kami ke dalam jurang neraka-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Panggil kami menghadap-Mu kalau waktunya tiba, pada waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Ya Allah, ketika ajal kami tiba nanti, jangan Kau cabut nyawa kami di saat tidak ada seorang pun di samping kami ya Allah. Ketika kami nazar menghadapi sakaratul maut, hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada. Hadirkan mereka di sekeliling kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami sendirian di saat kami takut dan berat berpisah dengan mereka. Ketika kami menghadapi maut ya Allah, genggamkan tangan kami dengan tangan mereka.
satukan tubuh kami dalam dekapan mereka, bimbing kami, talqin kami kalimah tauhid la ilaha illallah dengan lisan mereka ya Allah. Tempelkan lisan mereka di telinga kami agar mereka bisa menuntun kami menyebut asmamu Allah, Allah, sehingga kami meninggalkan dunia yang fana ini dengan menyebut namamu ya Allah. Ketika kami telah mati nanti ya Allah, mandikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka, bersihkan kotoran-kotoran kami yang tersisa dengan tangan-tangan mereka, karena Engkau mengetahui betapa tangan-tangan ini dulu ikhlas membersihkan kotoran mereka ketika mereka masih kecil ya Allah. Kafani jenazah kami dengan tangan-tangan mereka, satukan kaki kami dengan tangan-tangan mereka, solati jenazah kami dengan barisan mereka, angkat jenazah kami dengan pundak-pundak mereka ya Allah. Masukkan jasad kami ke liang lahat bersama doa-doa mereka, sinari kubur kami dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh mereka. Bebaskan kami dari adab kubur atas doa dan kesolehan mereka ya Allah. Syafaati kami di akhir nanti dengan kesolehan mereka ya Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang maha segalanya. Engkau penggenggam alam semesta ya Allah. Jangan biarkan kami berharap kecuali hanya berharap kepada-Mu. Jangan biarkan kami mohon perlindungan kecuali cukupkan hanya mohon perlindungan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami dihina dan direndahkan oleh dunia ini, melainkan titipkan kepada kami dunia yang berkah, yang bisa membuat hidup kami bermanfaat dan bekal kebahagiaan di akhirat nanti. Ya Allah, 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 Ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirati wa fitnatihima. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan ngaji malam hari ini manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Yai